Berabad-abad lamanya, kawasan hutan di Indonesia terkenal di berbagai mancanegara sebagai sumber bahan dasar industri mebel. Dan Jepara adalah salah satu industri mebel di Jawa Tengah yang paling tersohor. Terhimpun dari ribuan pengusaha kecil dengan daya serap tenaga kerja 100.000 orang dari berbagai pelosok daerah di Jawa Tengah. Pada era tahun 80-an sampai 90-an, industri mebel Jepara tumbuh dengan pesat. Sehingga industri ini seakan menjanjikan masa depan yang cerah. Bahkan di awal tahun 2000-an, mebel jenis kayu dari Asia menjadi populer dan semakin mendunia. Di Belanda misalnya, di samping karena Indonesia memiliki ikatan historikal yang tinggi, mebel asal Jepara menjadi tren baru yang mampu memikat pasar. Sentuhan tradisional dalam desain mebel Eropa modern menjadi daya tarik tersendiri di pusat perbelanjaan modern terkemuka di negeri kincir air ini. Namun memasuki era globalisasi, hadirnya pendatang baru dari negara tetangga seperti Cina dan Vietnam yang menawarkan harga lebih murah dengan produk masalnya adalah ancaman yang meresahkan bagi industri mebel asal Jepara. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, seorang pengusaha Jepara, Arifin Mubarok, memiliki kiatnya sendiri. Keluarga Arifin sudah menekuni bisnis mebel di Jepara sejak awal tahun 90-an. Dan kini perusahaannya adalah eksportir berskala besar yang telah berhasil menembus pasar Amerika dan Inggris. Baginya, kerajinan kayu Jepara adalah sebuah warisan turun-temurun dengan mutu keterampilan para perajin yang tinggi. Itu sebabnya ia bangga akan kekayaan budaya yang dimilikinya. Dan ia yakin jika kualitas seni dan teknologi dipadukan dalam bisnis mebel Jepara, maka usaha perkayuan Jepara akan tetap dapat bersaing di pasar global. Ya kita harus merubah ya, artinya quality kita tingkatkan. Misalnya kalau kurang kering ya kita open atau kita kiln dry dengan master content yang sesuai. Pengusaha seperti Arifin menyadari betul bahwa peluang pasar bebas adalah kesempatan untuk bisnisnya dapat berkembang dengan tetap mempertahankan kualitas yang tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan kini adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam kondisi persaingan yang semakin ketat tetap bisa memperoleh keuntungan yang juga dapat dinikmati oleh para pekerjanya. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan yang sederhana. Industri sedang berubah. Kita harus ingat bahwa ini adalah ekspor yang terbesar dari Jawa Tengah Indonesia, dan ini masih merupakan penyerapan tenaga kerja di sana. Kita sungguh perlu bertanggung jawab agar dapat meminimumkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Mereka dapat bersaing dengan cara mengambil jalan pintas, artinya dengan membayar para pekerja sekecil mungkin. Bahkan bisa di bawah standar minimum upah buruh, menghindari angka pajak, atau mengambil jalan yang lebih baik dengan meningkatkan inovasi. Perhimpunan Pengusaha untuk Pekerja Bangunan dan Kayu Indonesia saat ini sedang aktif mendorong peningkatan kondisi kerja di lingkungan tempat mereka kerja. In companies that really looks after their work. Perusahaan yang memiliki perhatian pada kesejahteraan para pekerjanya dan memperhatikan lingkungan kerja yang kondusif akan menciptakan peningkatan produktivitas kerja dengan kualitas mutu barang yang tinggi. Jadi, kita dapat melihat hubungan yang erat di antaranya. So, we see that there is a very strong link in that. Kini, kesulitan yang dihadapi Federasi Internasional untuk Pekerja Bangunan dan Kayu adalah posisi para anggotanya yang bekerja dalam sektor informal dengan tingkat keselamatan rentan dan tidak memiliki proteksi jaminan sosial. Seperti seorang perajin kayu Jepara yang sudah bergelut di pekerjaannya sejak ia berusia 17 tahun. Kalau badan saya sehat, kerjanya itu keras itu ya dapat uang yang cukup lumayan gitu. Kalau
saya itu nggak pernah, badan saya ya nggak ada itu gajian gitu di rumah gitu. Sehari ya itu 20-an ya. Terus cara pembayarannya gimana? Itu pembayarannya tuh kalau sudah selesai itu hari Kamis itu dikasih. Memasuki era pasar global, Serikat Pekerja setempat bekerja sama dengan para pekerja dan pengusaha kecil di Jepara kini berupaya untuk dapat memperbaiki kondisi tempat kerja mereka dengan sistem pekerja yang berbasis kompetensi. Ini merupakan tantangan besar bagi sebuah organisasi internasional, ILO. Saya rasa ada kesempatan yang nyata. Dan yang membuat ILO tertarik adalah kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, kompetisi, dan pada saat yang sama meningkatkan kondisi kerja. Karena sebaliknya, bila kita tidak melakukan apapun dan dengan frekuensi kompetisi yang tinggi, harga yang murah, maka ini mengakibatkan penurunan. Untuk dapat bersaing di pasar global, para pengusaha mebel di Jawa Tengah perlu melakukan restrukturisasi sehingga keinginan para pelanggan yang tersebar di Amerika dan Eropa dapat terpenuhi. Tidak saja dengan cara memperbaiki relasi antara produsen dan konsumennya, tapi juga meningkatkan standar mutu dan selalu meningkatkan teknik berkomunikasi dalam hal marketing. Kita mesti bersama-sama membangun image Jepara lebih baik. Yang ini memang terbuktikan di dalam praktek produksinya, praktek servisnya, semua praktek kondisi bisnis ini kalau kita ikuti rule-rule-nya, sebenarnya ini akan menarik pasar yang lebih baik dan lebih tinggi, dan kita mungkin akan memenangkan persaingan. Belum selesai dengan masalah kompetensi bisnis di pasar internasional, para bisnis mebel di Jepara masih harus dihadapkan pada persoalan lain yang sama rumitnya, yaitu ancaman akan keterbatasan bahan dasar kayu yang semakin menipis. Industri mebel sendiri sedikitnya memanfaatkan kayu sebesar 1,8 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Akan tetapi, lahan hutan Indonesia hanya mampu mensuplai sepertiga dari total kebutuhan. Itu sebabnya, untuk memenuhi seluruh kebutuhan, illegal logging masih dijadikan salah satu jalan keluarnya. Padahal, saat ini pemerintah sudah memperketat operasi terselubung illegal logging. Kami telah mendata, dan ada terdapat kurang lebih 10.000 unit industri kecil furnitur di Jawa Tengah. Menyadari hal tersebut, kita hanya dapat memenuhi sepertiganya. Sehingga tidak diragukan lagi jika illegal logging menjadi marak, dan hal itu sangat mengancam kelangsungan ekosistem kita, khususnya di Pulau Jawa. Upaya untuk pencegahan praktek illegal logging terus digalakan. WWF bekerja sama dengan pemerintah mempersiapkan sistem sertifikasi untuk penebangan kayu. Dan para pecinta lingkungan menyetujui adanya penataan manajemen hutan demi kelangsungan masa depan industri mebel Indonesia. Pada kenyataannya, pohon semakin sedikit jumlahnya. Untuk itu, jawaban agar roda bisnis mebel dari kayu tetap dapat berputar, penggunaan bahan kayu yang lebih bijak dengan meningkatkan kualitas produknya perlu diimbangi dengan harga yang juga lebih baik atau memadai di pasar global. Cara mereka bekerja di masa lalu tidak dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kompetisi yang mereka hadapi memaksa mereka mencari solusi baru, dan itu berarti peningkatan. Yang maksudnya adalah mencari proses baru, desain baru, dan cara baru, memposisikan diri mereka dan kesempatan mendapatkan pasar yang berbeda dalam pasar global. Kita harus mampu bersaing dengan orang asing yang punya jaringan pemasaran luas di sana.